Zone 2 training atau zona 2 training adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita para cyclist. Saya sudah sering membahas di video-video saya sebelumnya, bahkan tidak lama sebelum ini saya sudah mengupload video masalah berlatih dengan plan agar bisa lebih cepat. Tentunya banyak tantangan ketika kita mulai mengadopsi latihan ini, terutama dari segi gadget, yaitu power meter. Bagaimana cara mengakalinya dan bagaimana kita bisa berlatih zone 2 dengan tanpa power meter? Mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Tentunya kita sudah sangat memahami pentingnya latihan yang konsisten dan juga terstruktur bagi kita agar kita bisa improve dalam bersepeda. Banyak materi-materi dan metode-metode latihan yang bisa dipakai dari berbagai sumber. Saya sendiri di Pedal Team sangat menyukai metode latihan polarized atau polarized training, di mana 80% dari latihan saya fokuskan di zone 2 dan sisanya atau 20% saya fokuskan di high intensity interval training atau high intensity training. Tapi bagaimana caranya ya kita bisa berlatih tanpa alat ini, tanpa power meter? Saya sendiri cukup beruntung bisa memiliki akses ke power meter, tapi tentunya tidak semua orang memiliki power meter, akan tapi tetap ingin berlatih. Bagaimana caranya? Ini yang akan saya bahas ya. Sebelum kita lanjut dalam video ini, apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, silakan di like, klik subscribe, dan klik lonceng. Support saya terus agar saya bisa upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Tentunya kita harus memahami apa itu zone 2 sebelum kita lanjut ya. Dengan tanpa masuk terlalu dalam dengan masalah teknisnya, karena saya sendiri juga bukan medical professional ya. Pada dasarnya, zone 2 itu adalah di mana kita bisa efisien membakar lemak sebagai bahan bakar agar kita bisa goes lanjut ya. Tentunya dalam bersepeda kita butuh bahan bakar. Dan bahan bakar itu tidak bisa kita andalkan hanya dari cadangan karbohidrat. Cadangan karbohidrat bisa cepat habis dan kita mulai akan mengambil cadangan dari lemak. Dan disinilah ya rekan-rekan kita harus memahami kenapa penting kita bersepeda di zone 2 dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa konsisten bersepeda di zona itu. Hal yang pertama yang kita ingat adalah zone 2 itu bukan easy zone ya. Jadi tidak terlalu gampang, tapi juga tidak terlalu susah. Apabila rekan-rekan memiliki power meter, ini sangat mudah untuk diidentifikasi. Rekan-rekan tinggal melakukan FTP test dan komputer atau cyclocom akan dengan otomatis menghitung zona-zona rekan-rekan. Tapi apabila tidak memiliki power meter, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa studi dan saya sendiri ya secara pribadi mengalaminya. Yang paling mudah dan malah kadang-kadang lebih akurat adalah perceived effort. Apa itu perceived effort? Perceived effort itu adalah seberapa berat persepsi kita dalam berlatih. Saya tidak mau terlalu membahas zona-zona yang lain. Saya hanya membahas zona 1 dan zona 2 di sini. Zona 1 adalah zona di mana kita bisa berbincang-bincang dengan lancar. Seperti saya nih ya, di video ini ya. Bisa ngoceh gitu ya, lama. Tanpa ada rasa berat atau struggling untuk bisa melanjutkan perjalanan atau untuk bisa melanjutkan perbincangan. Biasanya zone 1 itu kita bisa goes dengan rekan-rekan kita yang lain sambil ngobrol. Zone 2 itu persifnya sedikit lebih berat, kita masih bisa berbincang-bincang, akan tapi kita agak sukar untuk menahan perbincangan yang cukup lama. Saya akan berikan contoh di sini. Misalnya di sini saya sedang riding dengan zone 2. Saya masih bisa berbincang-bincang, akan tapi agak sedikit berat ya. Apabila zone 1, saya masih bisa berbincang-bincang dengan normal. Dan ini bisa menjadi patokan kita ketika kita riding untuk zone 2 apabila tidak memiliki power meter. Nah, seperti yang kita lihat dari rekaman tadi ya, saya sedang berlatih di atas roller, itu tepat saya berada di zone 2. Dan kita bisa lihat kira-kira seperti itulah perceived effort yang saya keluarkan ketika saya sedang latihan di zone 2. Lalu bagaimana caranya bisa menahan di zone 2 dengan perceived effort? Biasanya saya nyanyi atau melakukan hafalannya, itu tergantung dengan rekan-rekan. Akan tapi pasti yang kita tuh seperti berbincang-bincang ya, benar-benar mengeluarkan suara, bukan berbisik-bisik. Jadi kita berusaha untuk ngobrol, dan kita lihat perceived effort kita, lalu kita lihat di cyclocom kita, berapa speednya, ya. Di gear berapa kita bersepeda, berapa pace-nya. Kita lihat ya, kita berapa RPM, kadensnya, berapa speednya, dan berapa effortnya. Ya kita kira-kira seberapa cepat kita, dan seberapa kadensnya, dalam effort yang kita lakukan. Nah, di situ sebenarnya ya, lebih akurat dalam mengukur zone 2 kita. Kenapa? Karena dengan melakukan itu, kita akan terus teradaptasi. Apabila FTP kita makin naik, ya kita zone 2-nya juga akan makin naik. Apabila kita FTP-nya turun, ya zone 2-nya akan turun. Jadi tidak melulu kita melihat ke angka di komputer. Apabila rekan-rekan bisa mencoba melakukan itu, lakukan kira-kira selama seminggu atau 2 minggu. Biasakan dengan
perceived effort itu tadi. Dan ada beberapa hal pokok yang harus diingat dari berlatih ya di zone 2, yaitu satu, jangan tergoda untuk sprint. Apabila kita sedang zone 2 lalu kita sprint, untuk mengembalikan kondisi tubuh kita seperti semula itu makan 20-30 menit. Apabila kita benar-benar mau sprint, telan dulu ya egonya, tahan dulu. Untuk hari itu kita fokuskan untuk zone 2 saja. Apabila ada rekan-rekan kita yang ngajak balapan ya mungkin kita skip dulu atau ajak mereka untuk latihan zone 2 bersama dengan rekan-rekan. Kalau mau balapan mungkin bisa di-adjust ya harinya ketika rekan-rekan sedang high intensity interval training misalnya yang 20% tadi. Itu bisa dibarengi. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kita tergoda untuk ngebut atau untuk sprint. Ini akan merusak konsep dari zone 2 latihan kita. Dan juga ingat ya, ini bukan sesuatu yang bisa kita bangun dalam waktu yang pendek. Zone 2 adalah untuk membangun base-nya ya, dasarnya, fondasinya dari kemampuan kita dalam bersepeda. Dan itu akan memakan waktu lama, tidak bisa diburu-buru. Dengan membangunnya secara perlahan, kita akan mampu membangun base yang baik untuk kita dan nantinya akan membuat kita sepeda dengan lebih cepat. Dalam hal ini saya berkata lebih cepat bukan artian kita mau jadi pembalap ya. Semakin mampu kita bersepeda tanpa kecapean atau tanpa struggling, semakin menyenangkan sepeda akan kita bisa lakukan. Dan akhirnya, apabila kita tidak struggling untuk bersepeda, kita akan bisa lebih rajin dalam melakukannya. Bagaimana rekan-rekan? Semoga video saya itu berguna dan semoga ini bisa diterapkan dalam latihan sehari-hari. Ingat ya rekan-rekan, banyak metode dan konsep latihan yang bisa rekan-rekan adopsi dan ini tidak kaku ya, bisa di-adjust dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tentunya waktu yang rekan-rekan miliki. Apabila rekan-rekan ada komen silakan ditanyakan, saya sangat-sangat suka berinteraksi dengan rekan-rekan dan apabila ada masukan atau feedback bisa juga dimasukkan di komen ya. Apabila rekan-rekan hendak melihat video saya yang lain masalah bersepeda dengan pelan bisa dilihat di video saya di sini dan juga ada beberapa trik agar kita bisa rajin bersepeda di sini. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal team.